Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Daniar Umahadi. Saya adalah guru di SDI Miftahul Huda, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Okay, I love you. Big one. Big one. Big one. Clap one. Clap twice. Is it big please? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What our lesson now? Our lesson now is IPAS. What the date now? Okay. Who absent today? Oh, alhamdulillah, all is healthy. Okay, now we will study about IPAS. So Daniar will use Indonesian language. But before we start our lesson, I want you to lead pray here. Yeah. Who comes early morning? Fauzan. Stand up, please. Lead your friend to pray. Let's pray together. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu nasional Garuda Pancasila, ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
IPAS. Materinya apa ya kira-kira? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bunda ingin semuanya minum dulu. Oke, all of you, drink first. Yes, please. Yes, please. Save your bottle, finish. Nah, sudah haus? Sudah haus. Nah, tadi kita kan habis berdoa, habis bernyanyi, habis tepuk bareng-bareng, pasti merasa haus. Terus minum. Kira-kira penting gak sih minum itu bagi kita manusia? Penting. Selain kita manusia, siapa lagi yang kira-kira membutuhkan air? Fahria? Hewan. Siapa? Tumbuhan. Makhluk hidup, ya betul. Semua makhluk yang hidup itu pasti membutuhkan air. Ada nggak sih makhluk hidup yang tidak membutuhkan air? Ada atau tidak? Tidak ada. Baik tumbuhan, hewan maupun manusia semuanya membutuhkan air. Bayangkan jika di bumi ini tidak ada air atau ada air tapi sangat tercemar sehingga tidak bisa digunakan, kira-kira apa yang akan terjadi? Aurel, semua makhluk hidup akan mati. Betul, berarti kesimpulannya apa? Air itu sangat penting bagi manusia saja, ya, bagi kehidupan. Nah, materi kita hari ini ada kaitannya dengan itu. Nah, faktor yang mempengaruhi siklus air dan upaya menjaga ketersediaan air. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga ketersediaan air di bumi, harus bisa menjaga air supaya tidak tercemar. Karena apa? Apakah tumbuhan bisa menjaga? Tidak. Hewan? Tidak. Yang paling punya peran penting di sini adalah kita sebagai manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian mampu mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Indikatornya yaitu nanti kalian akan menganalisa berbagai kegiatan manusia yang mempengaruhi ketersediaan air di bumi, kemudian memilih berbagai alternatif solusi untuk menjaga ketersediaan air di bumi, dan membuat poster yang mengkampanyekan upaya untuk menjaga ketersediaan air di bumi. Jadi kegiatan kita ini adalah membuat poster. Tapi sebelum itu Bu Daniel akan menjelaskan dulu langkah pembelajaran kita hari ini. Kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model PJBL. Apa itu PJBL? PJBL adalah Project Based Learning. Jadi kita akan membuat sebuah proyek atau project, ya. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan pertanyaan atau masalah utama, merencanakan proyek, membuat jadwal penyelesaian proyek, memonitor kemajuan penyelesaian proyek, mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek, dan mengevaluasi serta refleksi proses dari hasil proyek. Nah, sebelum budaya tunjukkan tujuan pembelajaran, budaya punya ini. Coba dilihat dan diperhatikan. Siapa yang tahu ini kira-kira sebuah fenomena apa? Siklus air. Betul atau salah? Betul. Ini adalah siklus air. Nah, siklus air di sini, kalian tahu tidak berpusatnya di mana? Pusat utamanya ada di mana? Di laut. Iya, betul. Kalian masih pernah kan pergi ke laut? Pusat sumber air yang pertama itu adalah di laut, karena semua sungai yang ada di bumi ini bermuaranya ada di mana? Di laut. Nah, kemudian air laut terkena sinar matahari yang akhirnya mengakibatkan apa? Penguapan itu disebut juga dengan evaporasi. Ya, penguapan disebut juga dengan evaporasi. Air laut yang menguap kemudian naik ke angkasa sana, dia kan awalnya berbentuk gas, ya kan?
kemudian dia semakin padat, berubah wujud menjadi padat. Menjadi padat itu disebut dengan kondensasi. Ya, perubahan wujud zat dari cair menjadi gas tadi disebut dengan evaporasi. Tapi ketika dia sudah menjadi lebih padat itu disebut dengan kondensasi. Nah, kondensasi habis itu dia terbawalah angin. Nah, dia terbawa angin lalu turun menjadi hujan. Hujan yang turun terserap oleh Tanaman. ada tanaman, ada tanah, ya kan, menjadi air tanah. Air tanah itulah yang kemudian bisa kita gunakan sehari-hari. Kamu tahu sayur yang ada di rumahmu dari mana? Tanaman. Ya, dari air tanah. Sampai sini paham? Kalau paham, Daniel akan tunjukkan sebuah video. Faktor yang mempengaruhi siklus air dan cara menjaga ketersediaan air bersih. Tahukah kalian penyebab terhambatnya siklus air? Tahukah pula apa dampaknya dari siklus air yang terganggu? Mari kita pelajari faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama, penebangan hutan. Pepohonan di hutan dan di daerah resapan air berfungsi untuk menahan air pada saat hujan turun yang merupakan cadangan air di musim kemarau. Jika tidak ada pepohonan, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan terus mengalir dari mata air ke sungai. Akibatnya di musim kemarau, cadangan air semakin sedikit hingga terjadilah bencana kekeringan. Yang kedua yaitu pencemaran air. Air yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mandi, mencuci, memasak, atau kita minum haruslah termasuk air bersih. Air yang warnanya kotor, berwarna atau berbau bisa menyebabkan kita sakit. Oleh karena itu, kita memerlukan air bersih agar kita tetap sehat. Air menjadi tidak bersih jika air sudah tercemar. Pencemaran air disebabkan oleh limbah yang dibuang ke sumber air, seperti ke sungai. Limbah adalah barang-barang yang sudah tidak berguna dan dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitar. Limbah dihasilkan oleh limbah rumah tangga dan limbah pabrik. Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga berupa sampah kertas, plastik, sisa makanan, atau air yang dibuang dari cucian pakaian. Sedangkan limbah pabrik adalah bahan kimia yang digunakan di pabrik dan dapat menimbulkan polusi di lingkungan sekitar. Biasanya mengandung banyak minyak yang sangat tinggi, kemudian membentuk lapisan di atas permukaan air sehingga menghambat proses terjadinya evaporasi. Hal ini menyebabkan terganggunya kehidupan hewan dan tumbuhan di perairan tersebut. Yang ketiga, berkurangnya daerah resapan air. Di perkotaan hingga di pedesaan, kini sudah banyak pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton. Nah, penutupan tanah dengan aspal atau beton dapat menghalangi resapan air ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Lalu, apa kira-kira akibatnya ya jika daerah peresapan air semakin berkurang? Apabila daerah peresapan air berkurang, cadangan air di bumi semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Nah, menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya endapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Setelah mengetahui faktor yang menghambat siklus air, maka kita juga harus mengetahui bagaimana cara menjaga ketersediaan air bersih. Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Bagaimana cara menjaga ketersediaan air bersih?
Yang pertama, menutup keran air setelah digunakan. Yang kedua, tidak sering-sering mencuci baju atau tidak sering-sering mencuci kendaraan. Yang ketiga, membuat daerah sumur resapan. Yang keempat, menggunakan air secukupnya. Dan yang terakhir, menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras dan memupuk dengan kompos karena bisa jaga ketersediaan air bersih. Oke, dari penjelasan video tadi, kalian sudah memahami atau belum tentang hal-hal yang mempengaruhi ketersediaan air? Sudah? Kalau sudah, Daniel akan berikan soal bagi yang bisa langsung angkat tangan. Sebelum ditunjuk tidak boleh menjawab. Setelah memahami apa saja faktor yang mempengaruhi siklus air dan upaya menjaga ketersediaan air, marilah kita mengerjakan soal. Soal yang pertama, contoh kegiatan manusia yang bisa menghambat siklus air adalah penggundulan hutan. Betul atau salah? Pohon mempunyai tugas penting dalam proses siklus air. Pohon berfungsi untuk Faiz menyerap air hujan. Betul atau salah? Betul. Itu tugasnya pohon. Kemudian, akibat dari berkurangnya daerah resapan air adalah Joanna, bisa terjadi banjir. Betul atau salah? Betul. Urutan pelestarian lingkungan agar air bersih mudah untuk didapatkan. Afina? Iya, betul sekali. Yang pertama itu menanam pohon agar air hujan dapat terserap akan pohon dan kemudian muncullah persediaan air tanah. Pertanyaan terakhir. Air bersih sangat penting untuk kita jaga dan kita lestarikan karena air merupakan sumber kehidupan. Menjaga pelestarian air bersih dapat dilakukan dengan melakukan tindakan apa? Melakukan reboisasi hutan. Reboisasi itu apa sih? Aura? Pintar, penanaman kembali hutan yang mundur. Oke, very good. Sekarang kita sudah sampai pada tahap tugas proyek. Tugas proyeknya apa, teacher? Tugasnya adalah buatlah poster dengan tema upaya menjaga ketersediaan air bersih. Kerjakan bersama dengan kelompokmu, beri warna supaya tampilan lebih menarik. Prepare yourself. 5 menit untuk menyiapkan alat dan bahan. Berdiskusi dan mencari inspirasi di internet dengan fasilitas laptop dari teacher selama 10 menit. Kemudian membuat poster selama 20 menit. Siap? Siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, group 1, group 2, group 3, and the last group is group 4. Nah, nanti kalian akan membuat poster pada lembar yang sudah guru sediakan, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian buatlah sebuah poster yang menarik dengan tema upaya menjaga ketersediaan air. 20 menit dari sekarang. Tapi sebelum itu, Budaya beri waktu untuk mencari inspirasi dulu dengan menggunakan laptop yang sudah guru sediakan. Kelompok 1 perwakilan siapa? Mita, Emit.
gitu ya, ya. Ya. Nomor 2, ya. Nanti dilihatin tuh. Kelompok 4 is yang sudah bisa langsung mulai membuat poster. Yuk, bisa langsung dimulai teman-teman ya. Sudah ya? Dan bagikan lembar kerja, buat poster sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Oke. Daniel juga beri sebuah bahan ajar, ini isinya materi. LKPD-nya diisi nama kelas dan anggota kelompoknya di halaman 3. Di halaman 3 LKPD halaman 3.
Sudah bagus tapi tulisannya kurang besar. Oke, give applause untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Poster menjaga ketersediaan air bersih. Air adalah sumber kehidupan makhluk hidup. Oke, ada yang ingin mengomentari poster buatan kelompok 4? Secara keseluruhan sudah bagus. Sudah bagus. Iya, poster kelompok 4 warnanya bagus, tulisannya jelas, gradasi warnanya sudah oke. Give applause. Siap, please. Oke. Oke, tadi kita sudah belajar banyak hal. Apa materi kita hari ini? Materi kita hari ini adalah siklus air. Tentang siklus air. Air itu selalu berproses ya. Dari mulai evaporasi, terus kondensasi, hingga turun. Iya, hingga turun menjadi hujan, diserap kembali oleh tanah, lalu kita manfaatkan kembali ke sungai hingga balik lagi ke laut. Itu yang dinamakan dengan siklus air. Kita sebagai manusia mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga ketersediaan air